Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Ayo ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, ada guru gerak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk? Enggak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Ibu absen ya? Ya. Adeva Agustia, Hadirah. Alifiana, Hadirah. Monica Hadirah. Octaviana, Naura Hasna Anida, Hadirah. Zahra Khairunisa. Hadirah. Masuk semua ya? Ya. Sekarang Ibu mau meminta kalian tetap semangat ya. Ya. Belajarnya semangat, biar nggak ngantuk ya. Ya. Yuk dimulai. Tepuk semangat. 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 Yes. Hari ini kita akan belajar tentang materi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan proses membaca, siswa dapat menjelaskan agama dan kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Yang kedua, melalui kegiatan proses diskusi, siswa dapat menjelaskan keadaan ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu kota Yasrib itu di mana? Di mana? Di Ya, Mbak Arab. Zara? Di Arab. Betul sekali. Lebih tepatnya di kota Jazirah Arab. Kota yang sangat strategis dalam jalur perdagangan. Sebelum hijrah Nabi Muhammad, masyarakat mempunyai kepercayaan agama Nasrani, agama Yahudi, dan kepercayaan terhadap benda-benda alam. Yasrib mayoritas didiami oleh kaum pendatang, yaitu dari suku Aus dan Khosraj. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada yang tahu kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum Menyembah Ya. patung sapi dari agama Yahudi dan Nasrani. Betul. Pada zaman dahulu kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad ada 3 agama ya, agama Yahudi, Nasrani, dan kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Nah, termasuknya juga itu dari pohon, batu, Sungai, matahari, dan bulan. Yang terakhir, siapa yang tahu agama Yahudi dan Nasrani bersumber dari ajaran siapa dan kitabnya apa? Siapa? Ya, Mbak Agama Alifia. Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam, kitabnya kitab Taurat. Terus? Agama Nasrani bersumber dari ajaran Nabi Isa Alaihi Salam, kitabnya kitab Injil. Ya, bagus ya. Udah paham? Selanjutnya Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bagi aja. Masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan masyarakat Yasrib. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW.
ada 3, yaitu yang pertama agama Yahudi, kedua agama Nasrani, ketiga percaya pada benda-benda dan kekuatan alam. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa yang kitab sucinya adalah Taurat. Namun, mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang dianggapnya Tuhan. Agama Yahudi masuk ke Yasrib dibawa oleh bangsa Yahudi pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Mereka dikejar-kejar bangsa Romawi karena melakukan pemberontakan. Agama Yahudi dianut oleh sebagian besar masyarakat Yasrib. Agama yang Yahudi dianut oleh beberapa suku, di antaranya Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Ghatafan, dan juga Bani Quraidah. Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa yang kitab sucinya adalah Injil. Agama Nasrani meyakini bahwa ada 3 Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Agama Nasrani juga menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Masyarakat Yasrib yang memeluk agama Nasrani adalah kelompok kecil saja. Mereka berasal dari Bani Najran. Agama Nasrani masuk ke Yasrib pada tahun 343 Masehi. Ketika itu, Kaisar Romawi mengirimkan orang-orang untuk menyebarkan agama Nasrani ke Yasrib. Kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Kepercayaan kepada benda-benda merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda. Sedangkan kepercayaan kepada kekuatan alam adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, masyarakat Yasrib sebagian masih mengikuti agama nenek moyangnya. Mereka menyembah pohon, batu, sungai, matahari, dan bulan. Benda-benda tersebut menurut keyakinannya memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Baik anak-anak, diskusinya Ibu cukupkan. Silakan kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kelompok 1 maju. Hasil diskusi dari kelompok 1. Kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ada 3 di antaranya. 1. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitabnya kitab Taurat, akan tetapi sebelum Nabi Musa wafat, masyarakat Yasrib menyembah patung sapi yang dianggapnya Tuhan. Agama Yahudi dianut beberapa suku, di antaranya Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Ghatafan, dan Bani Quraidah. 2. Agama Nasrani bersumber dari ajaran Nabi Isa, kitabnya Injil. Agama Nasrani meyakinkan bahwa ada 3 Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Agama Nasrani menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. 3. Kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Selain memeluk agama Yahudi dan Nasrani, masyarakat Yasrib sebagai masih mengikuti agama nenek moyang, menyembah pohon, batu, sungai, matahari, dan bulan. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Kemudian Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Sebelum materi Ibu sampaikan,
Itu yang bertanya, dari mana suku Aus dan Khazraj berasal? Ada yang tahu? Ya? Suku Aus dan Khazraj berasal dari dua nama orang laki-laki kakak beradik. Aus dan Khazraj berasal dari bangsa Arab kota Yemen. Ya, benar. Benar sekali ya. Jadi nama suku Aus dan Khazraj berasal dari nama dua orang laki-laki yang kakak adik, yaitu Aus dan Khazraj. Keturunan mereka terbagi menjadi dua kelompok yang mempunyai anggota sama banyaknya yang bersama. Suku Aus dan Khazraj adalah bangsa Arab pendatang berasal dari Yaman. Yang kedua, siapakah suku Yahudi itu? Ada yang tahu? Ya, Mbak? Suku Yahudi merupakan kaum pendatang berasal dari wilayah Arab bagian utara. Iya, betul banget. Suku Yahudi berasal dari kaum pendatang ya dari kota Yasrib. Nah, mereka berasal dari wilayah Arab bagian utara. Kedatangan suku Yahudi ke Yasrib pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Pertanyaan yang ketiga, ada yang tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad? Ya, Mbak Moni. Kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad di kota Yasrib adalah daerah terbesar yang subur akan hasil tani, perkebunan kurma dan anggur. Iya, betul banget. Yasrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya disebabkan dengan ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertaniannya. Perkebunan kurma menjadi mata pencahariannya. Penghasilan terbesarnya yaitu kurma dan anggur. Berikut adalah materi yang kedua, kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Kota Yasrib yang letaknya strategis membuat orang-orang ingin tinggal menetap di dalamnya. Sehingga penduduk Yasrib sebagian besar adalah kaum pendatang. Mereka adalah bangsa Arab Yaman yang terkenal dengan suku Aus dan Khazraj, dengan bangsa Yahudi yang terkenal dengan suku Yahudi. Suku Aus dan Khazraj. Nama suku Aus dan Khazraj berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik, yaitu Aus dan Khazraj. Keturunan mereka terbagi menjadi dua kelompok yang mempunyai anggota sama banyaknya dan sama kuatnya. Mereka akhirnya saling bermusuhan. Kedua suku tersebut saling berselisih selama 120 tahun. Tidak ada bangsa atau golongan yang hendak mendamaikan mereka. Suku Aus dan Khazraj adalah bangsa Arab pendatang yang berasal dari Yaman. Mereka datang ke Yasrib diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi secara bergelombang. Kedatangannya ke Yasrib disebabkan bencana alam berupa banjir besar karena hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun oleh Ratu Balqis Kerajaan Saba. Selain bencana alam, kedatangan suku Aus dan Khazraj dikarenakan perselisihan yang berkepanjangan di negara asal mereka. Suku Yahudi. Suku Yahudi yang berada di Yasrib adalah kaum pendatang. Mereka berasal dari wilayah Arab bagian utara. Kedatangan suku Yahudi ke Yasrib pada abad 1 dan ke-2 Masehi secara bergelombang. Mereka datang ke Yasrib untuk menghindari dari kerajaan bangsa Romawi
yang menganggap suku Yahudi adalah kaum pemberontak di negaranya. Suku Yahudi melakukan pemberontakan terhadap bangsa Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Suku Yahudi di Yasrib terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu kabilah Qainuqa, kabilah Nadir, dan kabilah Quraidah. Mereka di Yasrib menempati wilayah yang berbeda-beda. Kabilah Nadir mendiami wilayah Aliyah di lembah Batan. Kabilah Quraidah mendiami wilayah Mazur sebelah selatan Madinah, sedangkan kabilah Qainuqa mendiami wilayah kota Madinah. Kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Secara geografis, Yasrib berada di tempat yang strategis, jalur perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Perdagangan di Yasrib memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Mereka membeli hasil bumi, hewan, ternak, dan menjualnya ke negeri-negeri yang jauh. Selama di daerah tujuan mereka membeli barang dan kebutuhan masyarakat yang menjualnya di tempat asal mereka. Yasrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan dengan ketersediaan air yang melimpah dan mencukupi untuk lahan pertaniannya. Perkebunan kurma menjadi mata pencaharian yang utama bagi masyarakat Yasrib. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur, karena kesuburannya banyak penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yasrib. Di daerah perkotaan terdapat pabrik-pabrik yang dikelola oleh orang Yahudi. Sebagian dari mereka juga masuk orang-orang kaya di Yasrib. Sebagai penghubung jalur perdagangan di Yasrib, banyak terdapat pasar-pasar untuk berjual beli, toko untuk menjual keperluan sehari-hari, dan bermacam-macam jual beli lainnya, baik yang sesuai dengan syariat maupun yang tidak sesuai. Mereka berkumpul menjadi satu. Baik, pertemuan hari ini Ibu akan merefleksi materi hari ini ya. Yang pertama, kondisi kepercayaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad, yaitu ada 3: agama Yahudi, agama Nasrani, dan kepercayaan benda-benda atau kekuatan alam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Kota Yasrib yang terletak strategis membuat orang-orang ingin tinggal menetap di dalamnya, sehingga penduduk Yasrib sebagian besar adalah kaum pendatang. Mereka adalah bangsa Arab Yaman yang terkenal dengan suku Aus dan Khazraj. Yang terakhir itu kondisi ekonomi masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Yasrib sendiri berada di tempat yang strategis, jalur perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yasrib merupakan daerah yang subur dan terkenal dengan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan dengan ketersediaannya air yang melimpah untuk lahan pertanian. Perkebunan kurma menjadi mata pencahariannya. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Pesan moral yang dapat Ibu sampaikan yaitu agama Islam mewajibkan untuk menyembah Allah dan tidak boleh menyembah selainnya. Beribadah juga harus diniatkan karena Allah, bukan karena siapa-siapa ya. Ingat ya. Sudah paham apa belum? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Baiklah,
mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.